Museum Sono Budoyo didirikan pada tanggal 14 September 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Nama Sono Budoyo diambil dari bahasa Jawa, di mana sono berarti emas dan budoyo berarti koleksi benda seni. Nama tersebut menggambarkan tujuan utama museum ini, yaitu menyimpan dan memamerkan koleksi-koleksi budaya dan seni tradisional dari masyarakat Jawa dan Indonesia. Jadi, tidak perlu ragu untuk segera berkunjung ke Museum Sono Budoyo yang berlokasi di Jalan Pangurakan Trikora, 6 Yogyakarta. Di Museum Sono Budoyo ini tuh sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 1934 yang gedung lama. Kalau gedung baru itu dibangunnya tahun 2018. Nah, kalau gedung lama itu diresmikannya tanggal 6 November tahun 1935, kalau yang gedung baru ini itu baru tahun lalu, tepatnya tanggal 7 November tahun 2022. Terus di sini ada 12 ruangan di gedung lama dan ada 4 lantai di gedung baru. Dan untuk jam operasionalnya kami buka setiap hari Selasa sampai Minggu dari jam 8 pagi sampai jam terakhirnya jam 8 malam. Terus kalau di hari Jumat itu mundur 1 jam, jadi dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Dalam gedung baru maupun gedung lama memiliki isi yang sama. Hanya saja pada gedung baru sekarang ini melengkapi koleksi-koleksi dari gedung lama. Berikut adalah ruangan-ruangan di Museum Sono Budoyo. Ruangan prasejarah. Di dalam ruangan prasejarah terdapat koleksi benda-benda peninggalan masa prasejarah atau nirlika, di mana masa itu orang belum mengenal tulisan. Benda-benda koleksi di ruangan ini berkaitan dengan cara hidup manusia pada zaman prasejarah. Ruang berikutnya yaitu ruang klasik dan peninggalan Islam, di mana ruangan ini terdiri dari sistem kemasyarakatan, sistem bahasa, sistem religi, sistem kesenian, sistem ilmu pengetahuan, sistem peralatan hidup, serta sistem mata pencaharian. Selanjutnya kita menuju ruang batik. Di dalam ruang batik, pengunjung dapat melihat benda-benda koleksi yang berkaitan dengan batik, baik tentang bahan, alat, proses pembuatan, jenis-jenis batik dan motifnya, hingga mengenai wilayah penyebaran dan pusat-pusat industri batik. Kita lanjut ke ruangan wayang kulit. Di dalam ruangan, pengunjung dapat mempelajari berbagai jenis wayang, asal-usul dan sejarah dunia perwayangan. Dengan wayang yang digunakan sebagai media penyebaran Islam maupun wayang yang mengandung nilai-nilai ajaran kehidupan. Selain ruangan wayang kulit, juga terdapat ruangan wayang golek. Penamaan wayang golek karena wayang terbuat dari bahan kayu yang menyerupai bentuk manusia. Beralih ke ruang topeng. Berbagai topeng karya seni tradisional Indonesia, baik topeng sebagai sarana upacara maupun seni pertunjukan ada di ruangan ini. Sejak zaman prasejarah hingga kini, topeng dihadirkan dalam hubungan dengan berbagai kehidupan sosial budaya berbagai suku di Indonesia. Selanjutnya, ruangan Jawa Tengah. Ukiran kayu yang terkenal di Jawa Tengah yaitu Jepara, seperti gebyong batang aring pun terdapat di ruangan ini. Berikutnya yaitu ruangan senjata. Di ruangan ini terdapat bermacam bentuk senjata seperti keris, patrem, kampak, weduh, celurit, dan lainnya. Setelah menikmati ruang senjata, kita beralih ke ruang dolanan anak. Di ruangan ini ada peralatan dolanan tradisional anak-anak Jawa. Terdapat juga beberapa foto atau gambar mengenai permainan anak-anak yang pernah populer di tanah Jawa. Ruangan terakhir yaitu ruang Bali. Di ruangan ini terdapat benda-benda koleksi yang berkaitan dengan adat, seni budaya masyarakat Bali, dan hal-hal berkaitan dengan penyebaran agama Hindu. Terus untuk merawat semua koleksi yang ada di sini itu ada beda-beda. Misalnya kalau untuk
Al-Quran atau buku atau kayak kitab-kitab itu misalnya setiap berapa bulan sekali itu akan dibuka supaya tidak telat, tidak menyatu, tidak nempel satu sama lain halamannya. Terus misalnya batik itu tiap hari Senin minggu kesekian itu akan dilap dengan seperti kayak kapas basah. Begitu juga dengan wayang-wayang yang ada di sini, baik wayang golek ataupun wayang kulit itu secara teratur tiap hari Senin akan dikonservasi. Berkunjung ke Museum Sono Budoyo akan memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah memperkaya pengetahuan mengenai budaya dan sejarah Indonesia. Karena itu, jangan ragu untuk berkunjung ke Museum Sono Budoyo dan ikut serta dalam melestarikan budaya Indonesia.